Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka pada halaman 18. Al-haidu haid. Haid itu nama darah. Tidak sembarang darah, tapi darah yang dikeluarkan dari farjinya perempuan selain wiladah dan nifas. Pokoknya kalau selain wiladah dan nifas namanya haid. Dalam fatwa sebagian ulama ada yang mengatakan bila mana ada perempuan yang dioperasi sesar karena anaknya kebesaran, lalu perutnya diberek, lalu anaknya diambil, darah yang keluar di situ bukan darah nifas, tapi darah yang karena luka. Kalau saya yang berpikir nggak bener ini. Rumah jamu, lukanya mesti dijahit. Ya itu tetap namanya nifas. Tapi beliau punya fatwa bahwa syarat sahnya nifas, jabang bayinya harus lahir normal. Kalau tidak normal, tidak bisa dinamakan nifas. Sudah dibahas oleh Imam Abi Hanifah sebelum terjadi bayi di perutnya perempuan disesar. Dalam fatwa Imam Abi Hanifah, seumpama ada seorang wanita yang melahirkan tidak lewat farjinya lalu keluar, maka darahnya tetap dinamakan darah nifas. Kita memilih itu darah nifas, bukan karena luka, tapi darah yang terkumpul di saat perempuan itu hamil. Tidak ada seorang perempuan itu hamil umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kecuali darah itu kumpul di dalam perut perempuan untuk membentuk sebuah embrio yang akan menjadi benih manusia. Setelah umur 4 bulan, embrio ini menempel di dinding perut perempuan. Tempelan itu berubah nama menjadi pusar, nempel di dinding perut perempuan. Lalu pusar itu makan darah. Darah haid itu dimakan sama jabang bayi. Makanya kalau ada seorang wanita yang haidnya 15 hari dalam 1 bulan, maka kalau dia nifas keluar darahnya 15 kali 4, yaitu 60 hari. Makanya Imam Syafi'i telah menghitung dan meneliti, meneliti para kaum perempuan. Banyak wa'aktharun nifas, banyak-banyaknya nifas situna yauman, 60 hari. Karena banyak-banyaknya haid 15 hari. Begitu juga apabila ada seorang wanita haidnya itu, kamu berapa hari nih? Ini potongannya wakil haid ini. Kamu berapa hari nih? Kamu berapa hari? 15 ya kan? Ketok. Ngerti ya kematiannya? Istri saya itu kalau haid itu 3 hari. Rumangsa aku suwe ini kayak 3 tahun. Saya itu kalau ngumpulin istri, rahasia 1 hari bisa 4 kali, 3 kali. Berarti wong lanang saya. Tapi yang ngumpulin istrinya 1 bulan 1 kali, itu saja tukaran di sini.
Banyaknya lelaki kumpul sama istri, banyaknya istri kumpul sama lelaki, menunjukkan organ tubuhnya sehat. Kalau tidak sehat, barangnya begini. Makanya nak sholat asyhadu illallah kayak iso ngadeg. Pak. Sampean la ilaha illallah jangan tutur. Gitu kan. Paham? Lelaki itu kalau satu hari bisa begini, paham? Satu kali untuk istri pertama, paham? 2 kali untuk mewakili istri kedua, paham? 3 kali mewakili istri yang ketiga, yang keempat mewakili istri muda, paham? Paham Tom? Paham sampeyan. Kalau kamu menertawai saya, berarti Anda sedang melecehkan Rasulullah. Karena sesungguhnya Rasulullah, istrinya pernah cerita, Rasulullah itu satu malam berhubungan badan sama istri-istrinya 9 kali. Sampeyan, istrinya Rasulullah berapa juga? 9 dikumpulin semua. 11, yang 2 sudah wafat. Sayyidatina Khadijah sama Sayyidatina Zainab wafat sebelum Rasulullah wafat. Makanya kalau ada bapak-bapak istrinya mati lebih dulu, Rasulullah lah suri tauladannya, karena Rasulullah pernah punya istri, istrinya wafat lebih dulu. Tapi kalau bapak-bapak mati lebih dulu daripada istrinya, Rasulullah juga suri tauladan untuknya, karena Rasulullah dulu nikah dengan Sayyidatina Aisyah, Rasulullah wafat lebih dulu daripada Sayyidatina Aisyah. Paham? Paham. Barang siapa yang nikah kemudian setelah nikah cerai, mereka mengikuti suri tauladan Rasulullah, karena sesungguhnya Rasulullah juga pernah punya istri, cerai di jalan. Paham? Pokoknya Rasulullah itu suri tauladan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah melamar seorang wanita, belum sempat dinikah, perempuannya tidak jadi menikahinya. Kamu wahai para jomblo, sudah melamar kaum perempuan di madaan gagal di tengah jalan, sesungguhnya kau juga mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Pokoknya Kanjeng Nabi tolong engkau. Kenapa Rasulullah istrinya harus banyak? Untuk memberikan suri tauladan kepada umat. Yang istrinya Kanjeng Nabi tidak ada contoh nanti. Fahim Tom? Fahim lah. Dengerin itu. Tapi kalau kamu jangan nikah lebih dari 1. Sampai dulu dibujuk mingkring, otak patung. Baru ada kemarau gini udah, kok dinginnya nggak seperti yang lalu. Ya nggak seperti yang lalu. Yang lalu harinya Jumat, sekarang Sabtu kamu itu. Jadi haid itu nama darah. Dulu wanita itu tidak haid. Permulaan wanita haid gara-gara Sayyidatina Hawa makan buah khuldi. Jadi awal terjadinya wanita haid dari Sayyidatina Hawa makan buah khuldi. Enggak boleh kamu menyalahkan Sayyidatina Hawa, karena sesungguhnya apa-apa yang dilakukan oleh manusia atas takdirnya Allah, dan itu adalah pilihan Allah. Bukankah Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhanku, Engkau tidak menciptakan ini kecuali tidak ada yang batil. Seumpama Allah tidak takdirkan Sayyidatina Hawa makan buah khuldi, insya Allah kamu semua tidak akan lahir. Syarat sahnya wanita hamil adalah haid. Kalau ada wanita tidak hamil, maka tidak akan bisa haid. Mana contohnya Ustaz? Contohnya anak-anak kecil tidak pernah haid, maka belum pernah terukir di sepanjang sejarah anak kecil hamil. Karena anak kecil tidak haid. Begitu juga orang tua renta. Nini kalau jalan ada geloyoran, ini juga nggak bisa hamil. Walaupun dikumpulin sama suaminya 1 hari 1000 kali, tidak akan bisa hamil, karena syarat sahnya hamil adalah haid. Makanya kamu harus beri terima kasih. Si barang siapa
yang jelek-jelekin Nabiullah Adam dan Sayyidatina Hawa makan buah khuldi, jelek-jelekin bahkan melaknat kepadanya, maka sesungguhnya mereka menginginkan tidak diciptakan oleh Allah di muka bumi. Karena sesungguhnya syarat sahnya terciptanya kita, bunda-bunda kita ini hamil, syaratnya haid yuk. Seumpamanya toh ada seorang wanita yang tidak haid, kemudian mereka hamil, itu adalah untuk memberitahukan kepada umat manusia bahwa Allah mampu menciptakan sesuatu yang tidak masuk akal. Sebagaimana Allah ciptakan Sayyidatina Hawa dari organ tubuhnya Nabiullah Adam, sedangkan Nabiullah Adam tidak haid, tapi bisa punya anak. Sayyidatina Maryam sepanjang sejarah hidupnya tidak pernah haid. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dulu itu ada seorang lelaki salih bernadar kepada Allah, ya Rabb, semoga anakku itu lelaki akan kuberi nama Muharrar. Mereka akan kuwakafkan di masjid, akan berkhidmat di masjid sepanjang sejarah hidupnya. Ma fi batni Muharrar, ma cabang bayi batni yang ada di perutku, ibunya Muharrar. Delalah lahirnya perempuan tidak jadi diberi nama Muharrar, tapi diberi nama Maryam. Lalu Muharrar kepelantrak nyampe sini. Orang hebat itu adalah orang yang celananya merecil lalu diunjukkan sendiri. Paham? Kamu itu, kalau ada orang menyanjung dirinya itu biar. Kalau mereka tidak menyanjung dirinya, lalu siapa yang mau menyanjungnya? Kamu itu dapat cantik, dapat ganteng. Dulu di waktu ibu kamu menimang-nimangmu, apa? Lantunan-lantunan yang selalu dikibarkan oleh ibumu. Anakku sing paling ganteng dhewe, padahal weli rambutnya berintik. Lah wong senyum kaya nesu ya. Tapi ibu kamu paham? Alhamdulillah semua manusia diberi pede pada dirinya. Makanya kamu itu harus pede pada diri kamu, enggak boleh. Enggak boleh, itu namanya tidak mensyukuri. Padahal tiada orang yang tidak mensyukuri pada dirinya, yang terletak nikmat pada dirinya, kecuali mereka itu bagian daripada orang yang kufur. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tidak ada orang yang mengkufuri atas nikmat-nikmat Allah, tidak pernah memperlihatkan nikmat-nikmat Allah. Sesungguhnya Allah datangkan adab, datangkan musibah, datangkan kesemrawatan hidup, pikirannya tidak pernah tenang, hatinya terus gundah. Orang-orang semacam ini belum sempat diadab oleh Allah di neraka, hidupnya seperti dibakar di tengah-tengah neraka jahanam. Dengerin itu, banyak syukurnya itu loh. Mbak yo mampir ning gubukku, padahal rumahnya apik mewah megah gubuk. Paham? Al-haidu haid. Al-haidu haid. Lugatan menurut bahasa. As-sayalanu mengalir. As-sayalanu mengalir. Pokoknya kalau ada sesuatu yang mengalir namanya haid. Ada air mengalir di sungai berarti haid. Haid. Awas ada haid. Pokoknya sesuatu yang mengalir ada haid. Bahkan kamu yang mengalir, yang mengatakan begini, aku akan mengalir, ya, mengikuti kodok-kodok Allah, berarti kamu sedang haid kamu. Karena haid itu menurut bahasa as-sayalan, mengalir. Wasyar'an dan menurut syara. Damu jibillatin darah alami. Darahnya itu darah alami. Nggak boleh darah haid malah kamu obati, kamu minumi obat biar tidak haid. Memang itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kepada kaum perempuan apabila engkau hamil kemudian kamu melahirkan, supaya kamu tidak jijik dengan hadirnya jabang bayi yang kau keluarkan. Seumpama kaum perempuan itu
tidak menyesali dan tidak meratapi kehidupannya, mensyukuri atas semua yang telah diqadar-qadarkan oleh Allah pada dirinya, tentu yang paling banyak masuk neraka itu kaum lelaki. Berhubung banyak perempuan yang menjerit, terus menjerit, pada akhirnya wa aktsaru ahlin nar an-nisa. Kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Tapi ada ulama yang mengatakan sesungguhnya Rasulullah mengatakan penghuni neraka yang paling banyak adalah perempuan. Itu bukan berarti di surga yang paling banyak lelaki, itu enggak. Kenapa Ustaz? Di dunia ini sepanjang sejarah manusia, satu lelaki lawan 8. Di dunia ini satu lelaki lawan 8. Di dunia ini semakin dekat yaumil kiamat, jumlah komunitas perempuan lebih banyak, lebih banyak. Nyampe Rasulullah mengatakan satu lelaki dibanding 50. Ono dai ngomong ini, besok di akhir zaman satu lelaki istrinya 50. Ngawur ya. Ngawur. Rasulullah nggak pernah gitu. Jadi 1:50, artinya jumlahnya itu seperti zaman sekarang itu lelaki 1:8. Bukan berarti nak bapak-bapak terus istrinya wolu kabeh, itu bukan. Kamu itu kecerdasannya itu Masya Allah. Banyak kau. Jadi perbandingannya itu. Artinya kalau Rasulullah mengatakan penghuni neraka yang paling banyak adalah kaum perempuan, insya Allah maksud daripada ini adalah penghuni surga juga yang paling banyak perempuan. Di tempat-tempat karaoke yang sering rumbing-rumbing itu adalah perempuan-perempuan. Perempuannya lebih banyak daripada laki. Insya Allah nak yasinan ngono ya yang paling akeh ya perempuan. Ya. Betul enggak? Pengajian umum yang paling banyak perempuan. Bahkan saya pernah nyacak naik trayek. Nyacak. Jadi saya pikirkan ke tempat naik trayek. Masya Allah. Sing ganteng terima wong loro tok, lainnya perempuan semua. Yang ganteng pertama supirnya, yang ganteng kedua saya. Saya duduk kumpul sama mbah-mbah karo nggawa gedang. Nyata tenan. Ini di dunianya seperti itu kok. Di dunianya seperti itu. Kamu tunggalnya berapa? Tunggal itu jumlah saudara kamu berapa? 5. Yang lelaki berapa? Lelakinya 1. Coba seumpamanya keluarga dia yang masuk neraka 2, artinya ada 2 yang ada di surga. Alah berarti lah tetap akeh perempuan toh. Rasulullah itu orang cerdas. Kamu kok orang genah. Rasulullah itu orang cerdas. Bukan Rasulullah meramal bukan. Jumlah keluarga kamu berapa? 3. Yang laki berapa? Lelaki semua. Kasihan ya. Asli kasihan ya. Biasanya ada orang anak yang lanang kabeh rapat iso sugih. Ya kan? Bapakmu gak patah sugih itu? Mobilnya berapa bapakmu? 1 kan? Lah iya. Kan gara-gara laki banyak. Beda saya. Syaratnya harus perempuan. Konon cerita Rasulullah mengatakan tidak ada orang yang punya anak perempuan 3 kecuali mereka ditanggung oleh Allah surganya. Kenapa seperti itu? Karena anak perempuan di waktu masih hidup di dunia, seorang ayah bisa membelikan anting-anting, kalung, gelang, kaya kan? Kaya. Kalau anaknya lelaki, udah ngarah itu kono kalung bapakmu, kono bem ya yo. Makanya orang itu kalau anaknya perempuan banyak dikayakan oleh Allah, setidaknya gitu tuh.
wayah nikahan itu harta benda berdatangan. Percaya nggak? Percaya. Berdatangan. Tapi anak lelaki malah ngetokno benda dunia. Percaya nggak? Percaya. Gitu loh. Makanya kalau bagi warisan, di waktu ada orang tua punya anak perempuan, punya anak lelaki, perempuan memberinya hanya satu bagian, lelaki memberinya 2 bagian. Itu pertanda bahwasanya beruntunglah orang yang punya anak perempuan. Ngetokno ne sithik, nompone akeh. Ya kan? Ngetokno ne sithik, nerimanya banyak. Hah? Nyampe sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang lelaki yang ada seseorang yang anaknya perempuan 2? Rasulullah pun masih mengatakan dakhulal jannah. Alhamdulillah anak saya perempuan 4. Berarti positif ahli swarga. Masya Allah. Saya dapat ijazah dari Romo Yai saya. Kalau kamu pengen kaya, anak pertamamu harus perempuan. Lalu lintas. Lalu saya punya kaidah. Orang itu kalau tidurnya miring-ngiri, perempuan ngiri, itu anaknya perempuan. Sehingga di waktu saya nikah, dari tahun 1, kedua, ketiga, istri saya suruh miring-ngiri terus. Apa yang terjadi? Lahirlah Halimah Sa'diyah perempuan. Setelah itu saya tadinya kan kalau tidur di sini, kalau tidur di sini, jadi saya miring ngiri, istri miring kanan. Saya tidur di sini, istri miring ngiri, saya miring kanan. Anak saya perempuan. Setelah itu saya pindah di sini. Saya di sini, sampai bayang ngono lho. Berarti bayang bingung ya. Saya tidur di sini, istri tidur di sini, kepalanya di sini. Berarti saya miring ngiri penganan. Kanan. Yang ngiri itu. Wong ora tahu kuliah ning planet Pluto. Jadi saya miring ngiri, istri miring kanan. Saya bilang sama istri, yang anak kita akan lelaki. Apa kata istri? Semuanya baik. Enggak, lelaki. Setelah itu lahirlah lelaki, namanya Muhammad. Setelah itu hamil lagi, saya bilang sama istri, yang anak kita nanti lelaki lagi. Semuanya baik, istri bilang gitu. Enggak, yang paling baik lelaki. Lahirlah lelaki, namanya Ahmad. Istri saya tanya, Mas, kenapa panjenengan menginginkan seperti itu? Lalu saya mengatakan, saya pengen anak saya perempuan kalau jalan-jalan shopping kemana-mana diikuti oleh 1-2 prajurit. Jadi cewek, cowok-cowok, cewek, cowok-cowok, cewek, cowok-cowok, cewek, cowok-cowok. Coba. Cewek, cowok-cowok, cewek, cowok-cowok, cewek, cowok-cowok, cewek. Berarti perempuan 4, lelaki 6. Coba atau dihitung. Nah, besok itu gue kalkulator. Anak saya ini lelaki 6, perempuan 4. Karena saya punya sistem perempuan 1 didampingi oleh prajurit 2, jago gebuk 2, seorang pahlawan pendekar 2, cewek, cowok, gitu caranya. Jadi nanti kalau kamu nanti sudah punya istri itu, kalau kamu pengen menginginkan anak perempuan, istrimu suruh tidur miring-miring. Di waktu saya ngomong seperti ini, ada orang Kalimantan, ada seorang kiai, pondoknya besar, anaknya perempuan semua, 5. Kebetulan beliau udah tua. Lalu nelpon saya, Kiai, saya pernah melihat postingan panjenengan, katanya panjenengan bisa menciptakan anak lelaki. Menciptakan. Apa kata saya? Saya bilang, iya Kiai, caranya temukan sama Bu Nyai. Sangat ya. Mesti wong ini. Kemudian saya diberikan tiket terbang menuju ke Kalimantan Timur. Sampai di sana ketemu sama Bu Nyai. Ijazah saya cuma 1, Bu Nyai kalau tidur miring kanan.
Cuman gitu doang. Lalu beliau tanya, Kiai, ada wiridanya? Enggak ada. Cuman ini doang ya? Iya. Masa gini doang ya? Iya. Kalau kau nggak percaya gitu loh. Coba dulu. Pada akhirnya dicoba. Punyainya piringanan terus. Sering kali ngebil saya, Pak Yai, alhamdulillah istri saya ini hamil. Lelaki Yai. Lalu saya bilang, tapi anaknya panjingan nanti lelaki tapi kulitnya hitam. Hah? Lah kok gitu Yai? Kalian jenengan mireng masa anaknya buta. Loh, ada orang warna kulitnya hitam mau anaknya putih. Rawan suudon, ya enggak? Rawan suudon. Ini dari mana ini? Ini dari mana ini? Setelah umur 4 bulan nelpon saya, Kiai, ini saya pengen USG, apa namanya? Ya USG. USG, unit darurat. UGD. Alam bu. Oh UGD. Unit gawat darurat. Doakan Kiai, semoga metode Kiai benar-benar terjadi. Metodenya arba'in. Setelah itu, ya Kiai saya doakan, ora tak dungakno. Lah udah positif. Kalau ada perempuan tidurnya miring kanan terus, secara otomatis lelaki. Ini ibunya potongannya atau turunnya miring kanan terus. Makanya anaknya lelaki semua. Pernah itu ada seorang ibu-ibu anaknya perempuan semua. Saya bilang gini, Bu, pasti kamu tidurnya miring ini terus, ya kan? Ya. Kamu tanya sama suami, Mas, gimana Mas? Miring kanan terus enggak? Lalu beliau bilang, oh iya gitu. Setelah itu, setelah di USG itu, nelpon saya, Kiai, Masya Allah, Alhamdulillah. Setelah dicek di kedokteran, lelaki positif lelaki Kiai. Lalu saya tanya, anu Kiai, biasanya bisa berubah loh Kiai. Enggak, ini kelaminnya saya diperlihatkan. Ayah, neliti kelaminnya ya. Setelah itu toh lahir jabang bayi lelaki, saya dipanggil, saya dibawa ke Kalimantan Timur mengadakan syukuran anak lelaki. Masya Allah ya. Yang pasti anak lelaki selalu dibanggakan oleh semua manusia. Walaupun lahirnya kayak kowe ngono. Jadi head itu darah alami, bukan sengaja, bukan. Ora kok mergo wong wedok nak ngombe iki senengane campur karo apa? Karo sumbo. Terus uyoe berubah uyoe. Terus berubah, enggak, memang itu jibillah, alami. Tidak bisa kita cegah. Sayyidatina Fatimah ini enggak pernah haid, tapi bisa hamil. Ya memang seperti itu. Istri saya enggak pernah haid. Istri saya ini sudah berapa tahun ini enggak haid. Biasanya perempuan kalau enggak haid itu enggak bisa hamil. Tapi istri saya metang. Ya Ustaz, melahirkan itu tidak ada penyakit yang sakitnya melebihi pret. Nyatane yo meteng meneh gini. Kamu itu sakitnya minta ampun. Seperti semua penyakit di dunia ini dikumpulin jadi satu. Nyatane yo metang. Itu saya ngirimeng sama saya, iya jenengan betul meteng, coba sama sing meteng. Beda lagi. Gantian. Lah aku meteng lah tak gawe ketiplak. Namanya maulid Nabi. Ya haruju yang keluar. Min aqsa rahimil mar'ati, dari ujung rahimnya perempuan. Min aqsa rahimil mar'ati, dari ujung rahimnya perempuan. Jalan head sama
Jalan kencing itu beda. Jadi perempuan itu kalau kencing, jadi itu kan ada lubang dua itu. Satu lubang kencing, nomor dua lubang gazi. Itu kalau ada perempuan dijima sama istrinya, itu secara otomatis lubangnya. Perempuan dijima istrinya. Berarti kamu nggak ngantuk, kamu nggak ngantuk. Tapi kalau sholat subuh tadi semua santri ngantuk semua. Ngantuk semua. Ada anak kecil yang tidak ngantuk. Subhanallah, subhanallah. Imam itu kalau sudah kadung sujud jangan diingatkan, kecuali kalau belum. Sebab kalau diingatkan kok nyampe imamnya berdiri lagi melakukan kunut, maka sholatnya tidak sah. Dijarke, penting ramangan tanduran. Lagi pula doa kunut hukumnya sunnah. Ini nanti persiapan semua yang rapi, nanti jam 7 sudah standby semua dan berangkat ya. Ya. Semuanya. Terus apa yang lagi yang besar-besar bersih-bersih ini ya biar di tempat hitam. Subhanakallahumma wa bihamdika.